Pak Berbekal tahun 2021 ini resesi itu tidak akan bisa kita hindari. Bagaimana Pak Berbekal mengantisipasi resesi ini di desa sejalan dengan arah paradigma baru dari Kementerian Desa bahwa menjadikan SDGs desa itu sebagai panduan. Pertama mungkin tentang di tahun anggaran 2021 dari surat edaran Bapak Menteri Desa sudah mempersiapkan duitnya yang ada di Desa Taruh. Satu sisi kita harus menganggarkan BLT untuk kakak miskin yang sudah tampak. Kedua juga di Desa Taruh yang sudah anggaran juga tentang padat karya atau melibatkan kakak-kakak yang miskin. Pak, artinya BLT tersebut jumlahnya per bulannya per KPM-nya berapa? Kan itu, satu memberikan berapa bulan? Kita di desa harus sudah menyiapkan 300 per kakak. Jadi kakak miskin yang ada di desa, 105 kakak miskin yang kita akan cover, juga kita akan padat karyakan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk menunjang pelaksanaan hidupnya selama pandemi COVID. 12 bulan berarti. Ya, 12 bulan. Nah, kegiatan apa aja yang bisa PKTB kan Pak? Mungkin yang diklarifikasi atau dipadat karyakan mungkin pertama tahan pangan tentang contohnya mungkin di masing-masing halaman rumah kita akan berikan atau kita akan bersih juga. Contoh kita akan bikin, kita akan pupuk. Nanti hasilnya itu bisa mengikuti dirinya sendiri. Juga kedepannya bisa berhutang untuk contoh pengajaran posyandu hasilnya bisa di hutang di desa untuk mengikuti ekonomi dia sendiri. Artinya masyarakat itu satu dia akan mendapatkan upah jangka pendeknya. Kan itu. Kemudian dia juga akan mendapatkan hasil dari ketahanan pangannya sehingga mengurangi pendapatan. Ini terima kasih dari Pak Ustaz sudah menjelaskan memang BLT yang disiapkan saat itu ada 300.000 setiap bulannya untuk 165 rumah tangga miskin. Dan itu sekitar 594 juta satu tahunnya. Nanti diharapkan dengan BLT itu dana desa itu benar-benar hadir di masyarakat Desa Taruh. Di samping dengan BLT, Desa Taruh juga melalui APBD sudah menyiapkan program untuk paling tidak 1 tahun ke depan ini dengan mengkombinasikan atau mengkolaborasikan ketahanan pangan dengan desa wisata yang nanti akan menjadi produk unggulan Desa Taruh. Nanti melalui ketahanan pangan ini nanti masyarakat rumah tangga miskin ini akan dibantu berupa pengembangan lahan yang tadinya tidak bermanfaat masing-masing RPM yang walaupun sedikit lahan yang disediakan oleh RPM yang lahannya ada nanti kita akan tanami, nanti di Desa Taruh akan ditanami berbagai komoditi pangan yang nanti dimanfaatkan kembali untuk masyarakat itu sendiri, baik RTM, masyarakat Desa Taruh nanti akan digunakan untuk PMT. PMT ya, posyandu. Yang dulunya PMT itu hanya kacang hijau dan telur dan tambahan itu. Sekarang kita harapkan lebih bervariasi loh, tapi ya. Jadi Artinya menggunakan hasil dari ketahanan pangan. Betul. Jadi harus ada kegiatan pengolahan hasil ini kan. Nah, siapa yang melakukan hal tersebut? Nanti karena ini nanti sudah disiapkan nanti PMT-nya lebih bervariasi, tentunya bahan-bahan olahan ini sudah disiapkan melalui komoditi yang kita tanam. Nanti akan ada dulu pembinaan ya, ada pelatihan untuk kader-kader. Nanti perempuan. Betul. Di sini ada kader posyandu, ada PKK, ada Bina Keluarga Remaja juga, kader remaja juga kita libatkan, ada Karang Taruna nanti yang akan mendampingi termasuk juga KLT untuk kelompok wanita tani Desa Taruh yang sudah berkembang, yang sudah menjadi juara tingkat provinsi dulu, nanti mereka yang akan mendampingi baik dalam pendistribusian produk-produk ketahanan pangan melalui KWT, dari RTM yang sudah siap dengan lahan dengan komoditinya itu, nanti termasuk juga pengolahannya. Pengolahan itu akan diajari
kader-kader dari Posyandu tersebut bagaimana mengolah produk. Kami contohkan misalnya ketela pohon itu bisa diolah menjadi bubur, bisa menjadi juga jajan, nanti sebagai tambahan untuk diberikan ke PMP. Kalau PMP itu kan tidak hanya untuk balita saja gitu. Nah, PMP itu ada juga PMP lansia juga, ada juga untuk remaja. Nah, itu nanti semua PMP tersebut kita akan ambil bahan itu dari apa yang dihasilkan oleh petani yang ada di Desa Taru. Nanti petani yang ada di Desa Taru tidak perlu khawatir lagi di masa COVID ini di 2021 karena nanti semua pendistribusian pemasaran itu sudah dibantu oleh BUMDes nanti, karena BUMDes merupakan badan yang akan menyalurkan hasil-hasil yang diperoleh dari petani itu ke salah satunya ada ke PMP, ada juga ke masing-masing DPW, dan nanti ke depan kami sudah kerjasama melalui kolaborasi desa wisata, kerjasama dengan beberapa ada hotel dan juga restoran yang ada di Ubud. Nah ini sudah kami ajaki, makanya petani yang ada di Desa Taru nanti kedepannya tidak lagi khawatir. Nanti dengan adanya program dari Pak Mekel, mereka bisa menanam komoditi yang benar-benar yang diperlukan nantinya oleh tidak hanya masyarakat itu sendiri, juga oleh pelaku pariwisata. Nanti karena memang sekarang ini komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat kami di Desa Taru dengan adanya pengolahan lahan dengan menggunakan pupuk organik, tentu itu yang diharapkan, itu yang diminati nantinya ke depan oleh masyarakat, karena memang dengan menggunakan pupuk organik hasilnya benar-benar pasti sehat hasilnya sehat, produknya tidak akan takut lagi untuk kita konsumsi. Terus tentunya dengan melakukan tanaman dengan menggunakan pupuk organik, kita di Desa Taru sudah melakukan penyelamatan terhadap lingkungan alam tanah, karena seperti yang kita tahu Desa Taru merupakan awal mula subak, jadi hendaknya lah kita yang menjaga tanah dan alam yang begitu subur yang sudah diberikan oleh Ida Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga harus bikin wariskan nanti ke depan untuk anak cucu kita tanah yang tetap subur, dan itu merupakan warisan yang terbaik nanti ke depannya. Mungkin tambahan dulu ya seperti itu. Desa Taru nantinya biar dikenal sebagai desa organik menuju ketahanan pangan. Sehingga secara SDGs kita bisa simpulkan SDGs desa tanpa kemiskinan di tengah, karena 165 rumah RPM yang ada itu sudah mendapatkan dampak, mendapatkan dari BLT, kemudian dari BKDD maupun dari program-program lainnya. Yang kedua, desa tanpa kelaparan. Artinya di rumah-rumah RTM ini sudah ada namanya kebun gizi tersebut, atau istilahnya pola hatinya PKK. Yang ketiga itu desa sehat dan sejahtera, otomatis itu kena jadinya. Kemudian desa ramah lingkungan, desa ramah perempuan, semuanya intinya kena, termasuk desa desa pertumbuhan ekonomi desa secara pertumbuhan ekonomi desa secara merata, karena digerakkan oleh BUMDes. Sahabat desa Taru ini bisa dijadikan contoh. Yang pertama, bagaimana mengantisipasi resesi yang dihadapi tahun 2021. Sekaligus bisa dijadikan contoh bagaimana mengimplementasikan SDGs desa itu. Artinya pengolahan sampah yang ada di Desa Taru, TPS 3R, pupuk organiknya bisa dijadikan pupuk untuk ketahanan pangan. Kemudian dari kegiatan ketahanan pangan tersebut, itu pertama itu mendapatkan upah untuk kakak miskin RTM yang ada atau pengangguran yang ada. Yang kedua, mendapatkan hasil sehingga akan mengurangi pengeluarannya. Dan kemudian dari hasil ketahanan pangan tersebut diolah oleh kelompok perempuan atau KWT atau PKK yang ada ini untuk makanan posyandu, sehingga perputaran dana yang ada di Desa Taru betul-betul berputar di
di desa saja. Nah, terus kegiatan dari ketahanan pangannya adalah berbasis organik, sehingga ini juga akan menjadi kegiatan menjaga alam yang ada di Desa Taru ini yang berbonus kedepannya menjadi bonus pariwisata. Karena dari kunjungan pariwisata walaupun pandemi ini sudah dikunjungi kurang lebih 14.000 wisatawan dalam 1 tahun dari Desa Wisata Taru walaupun pandemi COVID ini. Dengan adanya arah kebijakan Kementerian Desa tentang SDGs Desa, kami yakin rumah tangga miskin dan stunting di Desa Taru sebelum tahun 2030 tuntas 100%. Gus Menteri, sahabat desa yang kami banggakan bahwa Desa Taru ini bisa dijadikan referensi untuk belajar bagaimana mengimplementasikan SDGs desa tersebut. Kuncinya adalah Desa Taru ini menerapkan dan secara tidak langsung sudah menerapkan SDGs yang nomor 18 tentang kelembagaan desa dan budaya desa yang adaptif, bagaimana kerjasama desa dan desa adat, bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi kelompok-kelompok termasuk juga di dalam menunjang kegiatan desa. Sehingga SDGs yang pertama, desa tanpa kemiskinan bisa dituntaskan, tanpa kelaparan, stunting, desa sehat, sejahtera, desa ramah perempuan, desa ramah lingkungan, desa pertumbuhan ekonomi yang merata tanpa kesenjangan, itu bisa dijalankan dengan memilih kegiatan yang terintegrasi. Selamat tahun baru Gus Menteri, sahabat desa. Mari kita jadikan tahun 2021 ini tahun SDGs sehingga desa akan menjadi lebih baik dari tahun 2020.